Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfa Isna Zahra dengan NIM akhir 35. Saya Safa Yoga Marendra dengan NIM belakang 38. Saya Arzaki Kamil dari dengan NIM akhir 21. Saya Prasojo dengan NIM akhir 28. Jadi dalam job 2 ini dengan robot Dobot Magician kita akan memprogramnya menggunakan bahasa Python yang dimana ada dua program, yaitu single cycle dan kedua adalah loop cycle. Berikut video penjelasan programnya. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan tentang job 2, yaitu single cycle atau pick and place. Ya, di sini tertulis program sederhana untuk satu siklus pick and place ke conveyor. Oke, jadi yang pertama di sini ada yang namanya Dobot DLL type as D type. Nah, itu tuh sebagai penyambungan antara Dobot dengan program yang tersedia. Kemudian pada import time itu digunakan sebagai delay robot. Jadi robot itu mempunyai delay atau mode berhenti sejenak sebelum melakukan program selanjutnya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu variabel posisi, yaitu save position. Di sini ada angka 200, 190, 80 dan 0. Nah, di sini sebagai apa? Dia adalah sebagai posisi awal robot, yaitu posisi aman lah, atau bisa dibilang home-nya. Nah, di sini kan ada tertulis X, Y, Z dan R. Nah, di sini kita sudah mengeset pada home positionnya adalah 201, kemudian minus 20, kemudian 124, dan terakhir minus 45. Nah, di bawahnya itu ada posisi untuk pick height. Pick height itu dimana ketika arm robot itu akan mengambil sebuah objek, maka di sini adalah posisi aman agar si robot itu bisa kayak seperti ancang-ancang untuk mengambil objek tersebut. Kemudian pick low itu arm robot akan turun dan mengambil objek tersebut. Nah, selanjutnya untuk bagian posisi place ini mungkin kalian sudah tahu, yaitu untuk meletakkan benda atau objek yang setelah arm robot itu mengambil, yaitu place high sama seperti posisi aman di atas conveyor. Kemudian place low itu digunakan untuk meletakkan sebuah objeknya itu di atas conveyornya, seperti itu. Kemudian ini ada port conveyor 4 atau port I/O untuk conveyornya. Kemudian dalam koneksi Dobot ya, ini tertulis API D-type load if D-type connect Dobot API, terus tanda petik. Kemudian ini adalah bit route, yaitu 115200. Nah, ini sebagai setup awal Dobot untuk tersambung ke bagian ini bit route-nya. Nah, dari sini kita akan mengetahui di mana setup awal Dobot untuk menjalankan program selanjutnya. Dan else print gagal koneksi ini di mana ketika Dobot tidak tersambung, maka dia akan keluar secara otomatis atau tidak akan menjalankan programnya.
Lanjut pada fungsi, yaitu di mana di sini ada def conveyor state. Kontrol conveyor 1 sama dengan on dan 0 sama dengan off ya. Jadi intinya di sini sebagai menghidupkan awal conveyor sebelum arm robot itu berjalan. Lalu di sini ada yang namanya diff gripper, yaitu sebagai jadi di sini robot kita menggunakan gripper. Nah, jadi di sini adalah true close itu untuk mencapit, kemudian false open itu untuk melepas. Jadi nanti ada pompa on, kemudian perintah capit untuk menutup sama dengan satu ini. Nah, jadi ini posisi awal untuk si gripper itu untuk membuka dan mencapit objek tersebut. Nah, jika tidak, dia akan melepas. Di bawahnya lagi itu ada div move to pose. Move to position X, Z, Y, Z, dan R. Nah, itu sebagai perintah untuk menjalankan yang tadi yang di place high dan place low. Nah, agar bisa berjalan dan si robot akan menjalankan programnya. Nah, di sini juga ada time sleep ya. Ini delay jeda robotnya sebelum menjalankan program utamanya nanti. Dalam program utama, yang pertama adalah memulai single cycle. Jadi setelah robot melakukan home atau di awal tadi, maka dia akan menyalakan conveyor. Nah, di sini setiap program ini ada time slipnya ya. Itu sebagai delay agar robotnya ada jeda untuk melakukan program selanjutnya. Kemudian yang kedua itu adalah ke save position. Kemudian approach object atau pick height, yaitu untuk menginisiasi si robot untuk mengambil objek. Nah, kemudian adalah pick low, dan gripper true. Nah, itu di mana arm robot akan turun ke bawah untuk mengambil objeknya menggunakan gripper yang akan mencapit objek. Setelah dicapit, maka yang kelima ini adalah mengangkat objek atau pick height. Dilanjut dengan ke save position, yang dimana setelah mengambil objek dan di posisi pick height, dia akan ke save position, yaitu di atas objeknya. Kemudian ketujuh ini bawa ke conveyor. Nah, conveyor ini akan berjalan dan di mana ketika place high dia akan berjalan. Dilanjut dengan yang ini place low, ini di mana conveyor itu akan tetap berjalan dan gripper akan melepas objeknya ke conveyor. Lalu tangan dari arm akan mengangkat atau place high kembali ke save position. Nah, kemudian conveyor akan mati dan di sini juga ada delaynya ya, ada delay tunggu objek terbawa. Kemudian conveyor 0 atau dia akan mati. Setelahnya adalah print single complete. Nah, ini memberitahu bahwa programnya single cycle telah selesai. Dan selanjutnya adalah clean up, yaitu memutus atau mematikan kompresor, memutuskan koneksi, kemudian mematikan pompa udara dan mendiamkan capit. Ya, di sini intinya sebagai langkah untuk selesai, teman-teman. Kemudian kita akan ke job sheet 2 masih, yang dimana loop cycle pick and place, yang dimana akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Berikut videonya. Oke, untuk coding selanjutnya dari saya Prasojo dengan tim belakang 28. Nah, di sini untuk coding loop cycle-nya. Nah, yang paling atas sendiri kami memakai
library 2 ya guys ya, untuk mengontrol robotnya dan untuk delaynya bawahnya. Nah untuk selanjutnya untuk print itu untuk tampilan judul program aja sih guys ya. Nah untuk bawahnya untuk variabel posisi robotnya kami memakai save position, kami atur segini. Nah untuk bawahnya untuk posisi pick atau meletakkan objeknya kami memakai high posisi aman di atasnya. Untuk low nya untuk posisi turunnya guys ya. Nah untuk posisi place nya kami mengatur segini. Untuk high nya posisi aman conveyornya, untuk low nya sendiri untuk posisi turunnya kurang lebih. Nah bawahnya lagi untuk penentuan port conveyornya kami mengatur ya 4 ya guys ya. Tujuannya untuk digunakan untuk mengontrol conveyornya. Nah untuk bawahnya lagi untuk koneksi dobotnya kami memakai API tip load. Nah di load ini sendiri untuk memuat driver robot, dan connect robotnya sendiri ya untuk menghubungkan Python dengan robot ya guys ya. Nah untuk parameternya kami mengatur segini ya, oke segini. Terus kami memakai if dan else jika berhasil dobot terhubung, jika gagal ya gagal koneksi. Nah untuk bawahnya lagi untuk pengaturan parameter gerak robotnya kami memakai tipe set home arms dengan API segitu untuk menentukan ya posisi home lah, untuk posisi home robotnya. Nah untuk bawahnya untuk join parameternya untuk mengatur kecepatannya kami mengatur segini, dan percepatannya juga. Nah untuk motionnya kami mengatur set PTP common parameters dengan API segini ya, untuk mengatur kecepatan akselerasinya tentunya. Dan yang terakhir apa ya, nah untuk set n nya untuk set inventor parameternya kami memakai depth set and effector parameters untuk menentukan posisi offset driver terhadap robotnya kurang lebih. Nah segini untuk and effector type nya. Oke. Oke selanjutnya untuk coding selanjutnya di bagian fungsi. Untuk fungsi sendiri kami memakai fungsi conveyor yang dimana dev conveyor itu untuk mengatur on off nya, 1 untuk on, 0 untuk off. Nah untuk bawahnya untuk perhitungan kecepatannya kami memakai step per cycle, dan langsung ke bawahnya sampai file kami memakai segitu ya. Di sini untuk mengatur kecepatan motor conveyornya ya di stepper motornya. Nah untuk bawahnya lagi, nah itu yang type set motor X itu sebagai perintah motornya. Nah yang belum tahu, API itu untuk koneksi kita ke dobotnya, dan 0 itu sebagai motor ID, dan state itu untuk on off nya tadi, dan file itu untuk kecepatan tentunya, dan 1 itu untuk mode kerja. Nah langsung aja ke fungsi grabbernya. Di sini ada dev grabber ya, untuk tentunya untuk mengontrol grabbernya menjepit atau melepaskan nantinya. Nah di bawahnya lagi, nah itu menjepit objek itu kami memakai set and effector grabber dengan API segitu. Nah posisi grabber on mencapit, dan untuk melepaskan objeknya kami set and effector API nya kami 10. Nah untuk membuka grabber, dan kemudian ada set what GMD itu sebagai mengatur delay setengah detik setengah detik ya. Untuk mengambil koordinatnya kami memakai itu XYZ AirPost. Untuk menampilkan posisi kami memakai print vmove itu.
ya ke bawahnya lagi untuk perintah gerakan robotnya kami memakai set PTP CMD itu untuk menggerakkan mode PTP-nya, dan tentunya memakai delay lagi untuk ya memberi waktu agar robot menyelesaikan gerakan. Nah, untuk step terakhirnya kami ya memakai dehome untuk mengambilkan posisi robot ke posisi awal, ya home position, memakai set home CMD, dan bawahnya untuk set queen-nya ya semua masuk ke antrian ya guys ya, terus memberikan sampai proses homing selesai. Saya Arzaki Kamil dari dengan NIM akhir 21 akan menjelaskan fungsi conveyor state dan fungsi single cycle. Pertama, fungsi conveyor state pada program Dobot Magician itu digunakan untuk mengontrol conveyor belt di mana ada papan berjalan pada Dobot. Lalu yang kedua ke fungsi single cycle. Di step pertama, robot itu akan bergerak ke posisi awal atau homing position. Lalu step kedua, robot mulai bergerak ke posisi di atas objek. Step ketiga, robot akan turun untuk mengambil objek. Lalu membuka gripper dan gripper akan menjepit objek lalu menutup gripper. Dan step keempat mengangkat objek. Lalu step kelima itu digunakan untuk mengembalikan robot ke posisi tengah atau aman sebelum menuju konveyor. Lalu step keenam itu untuk bergerak ke konveyor. Step ketujuh itu untuk meletakkan objek dan membuka gripper lalu turun ke konveyor dan melepaskan barang ke konveyor. Lalu dari konveyor robot-robot tersebut naik lalu kembali ke posisi awal. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfa Isna Zahra dengan NIM akhir 35. Di sini saya akan menjelaskan tentang program pada robot Dobot Magician. Langkah pertama, program menggunakan print untuk menampilkan pertanyaan ke pengguna, yaitu beberapa kali siklus yang akan dijalankan. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan angka dan nilai tersebut disimpan ke dalam variabel jumlah siklus. Selanjutnya, program menampilkan informasi bahwa robot akan mulai menjalankan proses pick and place sesuai jumlah siklus yang dimasukkan. Lalu, konveyor dinyalakan agar barang bisa mulai bergerak. Setelah itu, program masuk ke bagian perulangan di mana robot akan menjalankan fungsi single cycle secara berulang sesuai jumlah siklus. Disinilah proses utama terjadi, yaitu robot mengambil dan memindahkan barang secara otomatis. Setelah semua siklus selesai, konveyor dimatikan, dan program menampilkan pesan bahwa seluruh proses telah selesai dijalankan. Di bagian akhir, gripper atau penjepit robot dimatikan, kemudian diberi jeda sebentar dan koneksi ke robot diputus. Dengan begitu, seluruh rangkaian proses pick and place selesai dengan aman.